Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update informasi terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB beberapa waktu lalu terkait penghapusan tenaga honorer. Kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer per November tahun 2023 sampai saat ini masih memicu polemik berkepanjangan. Pasalnya, ada beberapa kelompok tenaga honorer yang sangat dirugikan terkait dengan kebijakan tersebut. Dan kelompok yang dirugikan tersebut adalah tenaga honorer K2 administrasi dan guru yang belum lulus S1. Menurut Wakil Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau GLPG P3K Ibu Hasna, menurutnya masih banyak honorer K2 administrasi dan guru yang belum lulus S1 dan belum terangkat. Ibu Hasna lantas menyarankan kepada pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya supaya para honorer K2 tersebut bisa juga menikmati hasil pengabdian mereka di hari tua. Karena di antara mereka sudah hampir berusia 60 tahun. Bu Hasna menyarankan kepada pemerintah pusat untuk memahami dan memberikan kebijakan kepada honorer K2 administrasi dan guru yang belum lulus S1. Termasuk tenaga pendidik, satpam, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan lainnya di lingkungan sekolah. Sangat miris melihat pengabdian mereka yang tidak diapresiasi oleh pemerintah, ucap Ibu Hasna kepada jpnn.com. Menurut Ibu Hasna, kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB yang menerbitkan surat edaran mengenai penghapusan tenaga honorer adalah hal yang positif. Itu artinya pada tanggal 28 November tahun 2023 tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer. Semua honorer yang berkompeten bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik itu jalur CPNS maupun P3K. Strategi ini sangat bagus karena membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan honorer secepatnya, begitu kata Hasna. Oleh karena itu, Ibu Hasna mengetuk pintu hati pemerintah untuk mengasihani para honorer K2 tersebut. Seandainya posisi menteri seperti mereka bagaimana? Bu Hasna meminta tolong kepada pemerintah untuk mengangkat mereka supaya bisa merasakan bagaimana menjadi P3K. Pakailah hati nurani untuk membela semua orang, insya Allah pasti dikenang, begitu pinta Ibu Hasna. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K tahun 2022. Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB. Mengingatkan juga bagi rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K di tahun ini untuk segera bergabung di Ayo P3K. Karena seleksi P3K semakin dekat, jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan tunda untuk belajar, karena di saat teman-teman sedang bersantai, jutaan pesaing di luar sana sedang sibuk belajar. Saya rekomendasikan Ayo P3K sebagai tempat belajar yang sudah benar terbukti. Kabar baiknya, saat ini Ayo P3K sedang mengadakan ekstra diskon plus potongan harga jika teman-teman menggunakan kode referral saya. Untuk link pendaftarannya sudah saya simpan di tab komunitas. Teman-teman bisa mengkliknya di sini. Jangan lupa masukkan kode ENRI96F untuk mendapatkan potongan harga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.